Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Mulyani, NPM saya 10221177 dari kelas C3 Prodi S1 Akuntansi Universitas Teknologi Digital. Halo teman-teman, di dalam video kali ini saya akan membahas mengenai hasil penelitian saya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit pada kantor akuntan publik. Yang dimana tugas ini saya susun untuk memenuhi tugas metodologi penelitian akuntansi dengan dosen pengampu yaitu Rola Manjaleni, SEMSI. Di pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai 3 bab. Yang pertama ada pendahuluan yang dimana di dalamnya ada latar belakang, rumusan masalah, lalu tujuan peneliti, dan juga manfaat penelitian. Lalu di bab kedua saya akan membahas mengenai tinjauan pustaka yang dimana di dalamnya juga ada kajian pustaka, penelitian terdahulu, dan juga rumusan hipotesis. Dan yang ketiga saya membahas mengenai metode penelitiannya, populasi dan data sampel, lalu ada teknik pengumpulan data, lalu ada teknik pengujian data dan juga pengujian hipotesis. Bab pertama kita bahas dulu di bab pertama yaitu tentang latar belakang. Audit merupakan seorang yang memiliki peran terhadap prosedur pemeriksaan yang harus dilakukan oleh auditor terhadap suatu laporan keuangan dengan dapat memberikan informasi secara akurat dan dapat dipercaya untuk pihak eksternal maupun internal. Perusahaan serta proses audit tersebut dapat memberikan hasil akhir berupa laporan audit. Di sini ada independensi serta sikaptisme profesional adalah sikap yang harus dimiliki dan juga dipertahankan oleh seorang auditor dalam melakukan proses audit. Sikap ini terdapat dalam audit umum. Menurut Kode Etik Profesi Akuntan Publik, independensi merupakan sikap yang sangat dibutuhkan oleh seorang auditor dalam menyatakan suatu pendapat secara tidak bias dan bebas dan tidak dipengaruhi dari pihak lain dalam pengambilan suatu keputusan. Sedangkan sikaptisme profesional adalah kemampuan seorang auditor dalam meragukan, mencurigai, atau tidak mempercayai kebenaran suatu kesalahan laporan keuangan dengan mencari pembuktian dan menilai secara kritis bukti tersebut. Jika sikap ini berkurang, maka kualitas audit pun akan berkurang. Karena mungkin saja bagi seorang auditor tidak dapat menemukan pelanggaran yang ada dalam sebuah laporan keuangan. Berdasarkan dengan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit pada kantor akuntan publik. Untuk selanjutnya itu ada rumusan masalah. Berdasarkan dengan latar belakang yang tadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana sih pengaruh independensi terhadap kualitas audit, lalu bagaimana sih pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit, lalu bagaimana sih pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit, lalu bagaimana sih pengaruh objektivitas terhadap kualitas audit, dan juga bagaimana sih pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kantor akuntan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang tadi. Yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh independensi, kompetensi, akuntabilitas, dan juga objektivitas terhadap kualitas audit, dan juga untuk mengetahui bagaimana sih pengaruh kualitas audit itu terhadap kantor akuntan publik. Untuk selanjutnya itu ada manfaat penelitiannya ya. Di manfaat ini terbagi menjadi 2, ada manfaat teoritis dan juga ada manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis ini, peneliti diharapkan dapat menambah ilmu serta wawasan bagi penulis untuk membaca mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit pada kantor akuntan publik. Lalu peneliti juga diharapkan dapat dijadikan suatu referensi oleh peneliti lainnya untuk melakukan penelitian selanjutnya sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit pada kantor akuntan publik. Untuk manfaat praktis itu terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada bagi profesi auditor, lalu ada bagi kantor akuntan publik, dan juga bagi peneliti. Bagi profesi auditor, peneliti diharapkan agar dapat memberikan kontribusi auditor dan acuan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit.
Lalu untuk kantor akuntan publik juga peneliti berharap dapat bermanfaat bagi kantor akuntan publik sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian penugasan audit untuk mengaudit laporan keuangan. Lalu bagi peneliti, penulis berharap diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan dan pengalaman baru tentang kondisi yang sebenarnya di dalam dunia nyata, serta dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat selama bangku kuliah. Selanjutnya itu ada bab 2, yaitu tentang tinjauan pustaka, di mana di tinjauan pustaka ini ada kajian pustaka. Kajian pustaka ini terdapat 2, yaitu ada teori variabel dividend dan juga teori variabel independen. Nah, di dalam teori variabel independen ini saya peneliti mengambil 2, yaitu ada kualitas audit dan juga kantor akuntan publik itu sendiri. Nah, di dalam kualitas akuntan publik ini merupakan segala kemungkinan di mana auditor pada saat melakukan audit atau laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit, di mana dalam menjalankan profesinya maka seorang auditor harus berpegang teguh pada kode etik akuntan, standar profesi, dan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Nah, sedangkan kantor akuntan publik, menurut Pusat Pembinaan Profesi Keuangan menjelaskan bahwa kantor akuntan publik atau KAP merupakan badan usaha yang berdiri berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan mendapatkan izin usaha yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Berdasarkan hukum yang berlaku bagi KAP, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015, lalu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2020, lalu serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/PMK.01/2021. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu teori variabel independen. Saya mengambil 4. Yang pertama ada independensi. Independensi adalah sikap dari diri seorang auditor yang tidak mudah untuk dipengaruhi serta bebas dari tekanan pihak manapun dalam mengambil keputusan dan menjalankan tugasnya sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan untuk dilaporkan serta diterbitkan hasilnya. Lalu kompetensi. Menurut Mutis Tindionto tahun 2018 dalam halaman 172 menyatakan bahwa kompetensi memiliki hubungan dengan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman dari seseorang sehingga auditor harus memiliki pengetahuan, pelatihan, keterampilan, dan pengalaman yang sangat memadai agar dapat menyelesaikan pekerjaannya sebagai auditor. Ada akuntabilitas. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah atau agent untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pemberi amanah atau prinsipal yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari 2 macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan juga akuntabilitas horizontal. Lalu yang keempat ada objektivitas. Objektivitas adalah kualitas kepercayaan yang mempengaruhi kinerja dan nilai seorang akuntan dan dikategorikan sebagai hal menjadi pembeda antara profesi akuntan dengan yang lainnya. Tingginya objektivitas auditor, maka kualitas pemeriksaan yang dihasilkan juga semakin makanya semakin objek seorang auditor, maka kinerja auditnya semakin berkualitas. Sebaliknya, jika objektivitasnya rendah, maka kinerja auditor akan jelek. Beberapa referensi yang saya pakai dalam penelitian ini. Yang pertama ada dari Krismanto Tejo Batoro Bambang Suryono pada tahun 2020 dengan judul penelitiannya ada pengaruh independensi dan objektivitas terhadap kualitas audit pada studi Inggris akuntan publik di Surabaya. Yang kedua ada Aisyah Fitani Hamid pada tahun 2019 dengan judul penelitiannya itu faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dengan studi pada kantor akuntan publik di DKI Jakarta. Lalu ada Josli Koven Yeti Murni Sri Impianti Wahyuni pada tahun 2022 dengan judul penelitiannya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Lalu ada dari
RSD Sinaga 2019 mengenai analisa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit pada kantor akuntan publik Hendra Wirnata Heni Erwi Sumargo Medan. Oke, di sini ada kerangka berpikir. Nah, dalam kerangka berpikir ini ada kualitas audit yang dihasilkan dapat disebabkan secara luas oleh faktor internal, yang dalam hal ini adalah audit. Perilaku atau tindakan audit dapat dipengaruhi independensi, kompetensi, akuntabilitas, dan juga objektivitas yang tadi merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Nah, saya membuat kerangka berpikir. Di sini ada independensi sebagai X1, kompetensi sebagai X2, akuntabilitas sebagai X3, dan objektivitas sebagai X4, di mana mereka akan mempengaruhi si kualitas audit tersebut, yaitu si faktor yaitu variabel yaitu. Dan si variabel tersebut juga akan mempengaruhi pada kantor akuntan publik itu sendiri. Selanjutnya ada rumusan hipotesis. Nah, di dalam rumusan hipotesis ini berdasarkan pada kerangka pikir yang tadi. Yang pertama ada hipotesis. Pertama itu independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Lalu ada kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Ketiga ada akuntabilitas auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Lalu objektivitas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Selanjutnya itu bab 3 mengenai metodologi penelitian. Yang pertama ada metodologi penelitian. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian eksplanatori. Menurut Sugiono tahun 2017, explanatory research adalah metode penelitian yang menjelaskan tentang kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya. Data yang digunakan dalam analisa penelitian ini yaitu data kuantitatif. Yang selanjutnya ada populasi dan juga sampel. Nah, populasi adalah seluruh objek maupun subjek dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh auditor yang bekerja pada suatu kantor akuntan publik atau KAP di wilayah Bandung dengan kantor yang telah beroperasi lebih dari 1 tahun. Nah, menurut Sugiono, pada tahun 2014 pada halaman 149, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penentuan sampel diterapkan dengan teknik purposive sampling. Menurut Sugiono, 2014 pada halaman 157, purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Dalam data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data premier. Menurut Hamid dalam At-Tamimir 2015 halaman 28, metode pengumpulan data primer dapat dilakukan melalui studi lapangan berupa eksperimen, observasi, dan wawancara dengan metode kuesioner. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Dalam melakukan penyebaran kuesioner, peneliti menggunakan teknik face-to-face interview agar dapat melakukan probing saat responden tidak memahami pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh peneliti. Lalu, teknik pengujian data. Pengujian data pada penelitian ini yaitu instrumen penelitian, yaitu uji validasi dan reliabilitas transportasi data, uji asumsi klasik atau uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterogenetisitas, lalu analisa regresif linear berganda, dan koefisien determinan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Lalu pengujian hipotesis. Nah, dalam pengujian hipotesis ini, peneliti melakukan dengan 2 cara pada hipotesis, yaitu yang pertama ada uji parsial. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan T hitung dengan T tabel pada tingkat signifikan sigma 5% dengan DK sama dengan N dikurangi 1. Lalu yang kedua ada uji simultan. Untuk pengujian secara simultan, maka diuji uji F. Uji F ini adalah alat penguji variabel independen secara bersamaan dengan variabel dependennya.
untuk meneliti apakah model dari penelitian tersebut sudah fix atau sesuai, apakah tidak sesuai. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan dalam penelitian yang saya ambil, yaitu mengenai faktor-faktor dalam kualitas audit ini. Semoga bermanfaat buat kita semua dan juga pendengar semuanya, teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.